Shalom teman-teman, bagaimana kabarnya pada siang hari ini? Tentunya luar biasa bukan? Nah, kami mengucapkan selamat kampung pada teman-teman yang beribadah pada siang hari ini. Untuk teman-teman yang baru mengikuti ibadah ini, silakan mengisi konekat link ada di layar. Sebelum memulai ibadah, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, berkati ibadah kami pada siang hari ini agar ibadah kami dapat berjalan dari awal hingga selesai. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan dalam menjalankan ibadah hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Aku
Sebentar lagi kita akan ditaburi oleh benih kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap hati kami Tuhan di hadapan Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu firman-Mu memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang mengenal setiap hati kami. Engkau Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami Tuhan. Yang menjadi rindu kami pada sore hari ini. Pada siang hari ini. Sayang haus rindu aliran sungai-Mu. Hati kami tak tahan, hatiku tak tahan menunggu-Mu bagai tanah gersam. Terima kasih dan bawaku Yesus untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Setiap kami anak-anak-Mu pada siang hari ini mau menyerahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Seperti sayang haus, biar setiap hati kami Tuhan rindu aliran sungai-Mu menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Hatiku tak tahan menunggu bagai tanah gersam hadap hati kami Tuhan.
pada siang hari ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku Yesus tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya genggaman, tinggal dalam indahnya genggaman kasih-Mu. Segala pujian, segala hormat, segala syukur kami kembalikan kepada Bapa di surga, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang mempunyai seluruh kehidupan kami. Dialah setiap pujian kami pada siang hari ini Tuhan, boleh menyukakan hati Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Dialah setiap kehidupan kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan, sebab Engkau Allah yang mengerti setiap hidup kami, Engkau yang mengerti setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kembali pada siang hari ini kami akan diberkati oleh benih kebenaran firman Tuhan, yang memakai hamba-Mu yang telah Kau persiapkan tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami memberkati setiap kami. Kiranya kami percaya Tuhan, setiap perkataan firman yang keluar berasal dari Tuhan dan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Inilah setiap hidup kami, inilah setiap hati kami Tuhan, berbicara bagi setiap kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat beribadah sekalipun melalui live streaming. Ya, puji Tuhan. Ada satu istilah di arena balap itu namanya pit stop. Nah, kita jumpai kata pit stop ini di arena balap mobil. Artinya apa? Itu berhenti sementara. Mereka untuk cek mobil, cek rodanya mobil, cek bensin, cek semua alat-alatnya supaya mobil ini bisa melaju dengan kencang dan dapat menang. Ternyata di dalam firman Tuhan atau secara rohani itu juga ada yang mirip seperti ini. Tante beri judul pagi ini atau siang ini yaitu Sabat bagi jiwa. Tempat perhentian sementara ya. Kita baca dalam Ibrani 4. Kita baca dalam Ibrani 4 ayat 10 11. Demikian firman Tuhan. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bukan cuma di arena balap ada berhenti sebentar untuk mengisi atau mencek. Yang diperlukan ternyata dalam perkara rohani kita juga punya sabat atau perhentian bagi jiwa. Ya, dalam Ibrani dikatakan Allah sendiri bekerja 6 hari dan pada hari ke-7 Allah mengadakan sabat atau perhentian dari segala pekerjaannya. Begitu juga kita orang percaya diberi contoh oleh Allah untuk punya waktu tertentu berhenti dari segala aktivitas, masuk ke dalam hadirat Allah, masuk lebih dalam. Itu penting sekali ya. Jadi kita harus punya sabat bagi jiwa. Perhentian sementara atau sabat bagi jiwa ini bisa dua hal.
dua arti. Yang secara jasmani artinya berhenti dari segala aktivitas kita, alias meninggal. Jadi semuanya kita tidak lagi beraktivitas. Wahyu, di dalam Wahyu 14 ayat 13 dikatakan semua yang sudah kita lakukan di dunia itu berakhir. Itu disebut kematian. Yang ada tinggal upah. Yang baik kita mendapatkan baik, yang tidak benar kita mendapatkan hukuman. Yang kedua, arti perhentian ini atau sabat bagi jiwa, yaitu masa teduh. Ya, istilah kerennya sate, masa teduh. Apa yang dimaksud dengan masa teduh? Banyak sekali. Bisa kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan setiap hari. Untuk apa? Supaya jiwa kita itu kenyang, dikenyangkan dengan firman Tuhan. Ini penting sekali. Kita baca dalam Matius 11. Ayat-ayat ini ayat penting yang kita baca. Dalam Matius 11, ayat yang terkenal yaitu 28 sampai 30. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku itu pun ringan. Marilah kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, masuk ke dalam hadiratku. Masuk lebih dalam, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, punya masa teduh, punya jam-jam tertentu untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Seberapa banyak kita miliki hal seperti ini? Orang yang memiliki masa teduh, orang yang memelihara masa teduh, orang yang sungguh-sungguh mengerjakan masa teduh ini, perhentian sabat bagi jiwanya, rohaninya akan tumbuh. Orang itu tidak akan mengalami kelemahan atau bahasa Jawanya loyo iman percayanya. Apalagi masa pandemi ini. Kita tidak pernah, jarang sekali kalau di gereja GBBS Jember ini sudah dibuka offline mulai Agustus. Puji Tuhan, satu kesempatan indah. Tapi bagi gereja-gereja yang belum dibuka, yang harus online, kebanyakan tinggal di rumah, stay at home. Biar kita tetap menjaga rohani kita. Kita tetap menjaga pertumbuhan iman percaya kita. Jangan sampai tergerus oleh karena pandemi COVID ini. Menjadi loyo, di rumah saja, santai saja. Ibadah pun santai-santai. Padahal kita ibadah, live streaming itu tetap ibadah. Kita harus tetap melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan tetap melakukannya dengan segenap hati kita. Jadi sabat bagi jiwa itu bisa berhenti dari segala aktivitas mati, tapi juga bisa berarti masa teduh bagi kita untuk melakukan hubungan baik dengan Tuhan. Sekarang poin yang kedua, apa tujuannya sabat bagi jiwa? Apa tujuannya kita melakukan, mengadakan, mengerjakan masa teduh? Apa tujuannya? Yang pertama yaitu supaya kita lebih mengenal Allah lebih baik. Ada banyak di antara orang percaya mengenal Allah cuma sekedar mengenal sebagai penebus. Yesus adalah juru selamat, betul. Yesus adalah penghibur, betul. Yesus adalah yang sumber kekuatan, betul. Tapi tidak cuma sekedar itu. Di sisi lain, Yesus adalah hakim. Orang yang berdosa pasti akan dihukum. Dan orang yang benar pasti akan diberkati. Kita mau mengenal Allah secara utuh. Dalam masa teduh, dalam saat kita berdoa, dalam saat kita membaca firman Tuhan. Di situ kita mendapatkan banyak pengenalan akan Allah. Pengenalan akan Tuhan kita. Pengenalan akan Yesus. Bukan sekedar sebagai juru selamat. Bukan hanya sekedar sebagai penolong. Yesus tidak nampak. Allah tidak nampak secara jasmani. Tapi Allah itu ada.
apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi bagi Kristus. Ibrani mengatakan semua manusia transparan, jelas sampai ke dalam hati kita. Sebab itu kita mau mengenal Tuhan semakin hari semakin lebih baik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengasihi Tuhan dengan benar. Bahkan kita bisa takut akan Tuhan dengan benar, bukan ketakutan. Seperti kita ketakutan kepada polisi. Kalau ada polisi kita nggak melanggar. Tapi kalau nggak ada polisi, lalu lintas dilanggar saja. Bukan seperti itu. Tapi punya rasa takut, rasa respect, rasa hormat kepada Allah. Kita mengenal Allah lebih baik. Itu tujuannya kita mengadakan atau memelihara masa teduh, membawa jiwa ini pada masa perhentian. Yang kedua, apa tujuannya perhentian itu atau sabat bagi jiwa? Yaitu mendapatkan stamina rohani yang baru, mendapatkan kekuatan baru. Kita baca dalam Nuduk sesudah Yeremia, ratapan. Dalam ratapan 3 ayat 23, kita baca ayatnya. Apa tujuan kita melakukan sabat dengan setia? Yaitu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Jadi kita mendapatkan kasih Tuhan, kita mendapatkan urapan Tuhan, kita mendapatkan hadirat Tuhan setiap hari baru, setiap hari baru. Kita nggak cukup kita ngomong gini, oh dulu saya diurapi, oh dulu saya dipakai Tuhan, oh dulu saya bisa mendengar suara Tuhan, oh dulu saya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi sekarang, ya tidak lagi. Bukan seperti itu yang dimau oleh Tuhan. Kita wajib melakukan, mengadakan sabat perhentian bagi jiwa kita. Yang kedua tujuannya untuk mendapatkan baru setiap hari hadiratnya, setiap hari kasihnya, setiap hari keberadaan Allah. Sehingga kita mendapatkan yang baru setiap hari. Supaya apa? Kita mampu melakukan, kita mampu mentaati setiap firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan. Karena apa? Kita mendapatkan kekuatan. Seperti carang pada pokok. Carang itu tidak bisa ngomong gini, saya bosan di pokok ini, lepas duluan. Tidak bisa. Dia tidak akan mendapatkan sumber gizi, sumber makanan. Tapi carang itu harus melekat kepada pokoknya. Yohanes 15 ayat 5 mengatakan, carang itu melekat pada pokok, baru berbuah. Begitu juga hidup rohani kita. Kita perlu melekat kepada Tuhan. Dengan masa teduh, kita mendapatkan gizi rohani. Kita mendapatkan suplai perkara-perkara dari atas, dari Tuhan. Sehingga kita bisa hidup menghadapi segala yang ada di dunia. Kita bisa menghadapi tantangan ini. Bangsa Israel disuruh oleh Tuhan mengambil mana setiap hari. Apakah Allah tidak sanggup 1 bulan sekali memelihara mana itu tidak busuk? Sanggup. Kenapa? Disuruh tiap hari. Karena Allah mau yang selalu fresh terus, mana itu baru. Dan juga supaya orang Israel itu taat melakukan firman Tuhan. Begitu juga saudara dan saya. Mari kita kerjakan perhentian sabat bagi jiwa atau masa teduh kita itu dengan kesadaran penuh, dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita, dan dengan segenap kesadaran yang penuh bahwa kita memang butuh. Kita memang butuh Tuhan. Kita yang butuh Tuhan. Kita yang masuk mencari Tuhan dalam hadiratnya. Poin yang ketiga, poin yang terakhir. Apa masalahnya sebetulnya? Sehingga banyak orang yang tidak mengerjakan masa teduh atau tidak memberikan perhatian pada perhentian jiwa. Yang pertama, karena mereka hanya menggunakan mata jasmani saja. Sekedar melihat hasil seketika dari doa itu. Habis doa dapat apa? Kalau saya sudah doa sungguh-sungguh, langsung dijawab enggak? Ikut Tuhan bukan seperti sulapan. Ikut Tuhan bukan seperti pakai trik-trik. Tidak. Ikut Tuhan itu kita betul-betul
jadwalnya Tuhan. Kita betul-betul mengikuti aturan Tuhan. Tidak bisa kita main paksa. Oh, kalau aku sudah berdoa langsung jawabannya cesplong datang. Tidak. Kalau kita berdoa, kalau kita minta sesuatu pertolongan pada Tuhan, kita nggak cuma hanya menggunakan mata jasmani ini atau logika kita, tapi kita butuh mata rohani yang celik, mata rohani yang celik. Dalam 2 Raja-Raja 6 ayat 16-17, ketika orang Israel dikepung oleh Raja Aram, Elisa sebagai nabinya tenang-tenang, dia tidak merasa ketakutan karena dia punya hubungan baik dengan Allah. Tetapi budaknya, pegawainya, bujangnya, bangun tidur dia melihat, Israel dikepung orang Aram, ketakutan. Dia katakan kepada Tuhan Elisa, Tuhan Elisa, tidakkah engkau melihat bahwa di depan itu banyak tentara Aram mengepung kita? Kita akan kalah, kita akan mengalami celaka. Elisa mengatakan kepada bujangnya, jangan takut. Lalu dia berdoa, Tuhan celikkan mata rohaninya supaya dia bisa melihat yang tidak kelihatan ini. Apa yang terjadi? Ketika bujang ini matanya dicelikkan, dia melihat ternyata di sekelilingnya banyak rata, banyak tentara surga yang menjaga mereka. Begitu juga saudara dan saya. Jangan hanya menggunakan sebatas mata jasmani ini. Kalau kita sudah masuk pelihara masa teduh, apa hasilnya? Kalau kita sudah berdoa, apa hasilnya? Tidak, tapi kita menggunakan mata rohani ini. Jauh lebih dalam. Orang yang mengenal Allah dengan baik, orang yang memelihara masa teduh, perhentian sabat bagi jiwanya, itu akan jauh lebih tenang. Imannya akan tumbuh, imannya akan kuat, dan dia bisa percaya penuh akan janji-janji Allah. Sekalipun belum mengalami, sekalipun belum melihat pertolongan itu, tetapi dalam hatinya punya keyakinan, pasti Tuhan tolong, pasti Tuhan jawab. Dalam Yeremia 33 mengatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab dari tempat tinggi, dan aku akan memberikan tahu engkau perkara-perkara yang dalam, dan aku akan menjawab semuanya masalah. Kita diberitahu. Karena apa? Karena memang Tuhan itu Allah. Dia yang menguasai semuanya. Dia hidup dan dia berkuasa. Dia sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu kalau kita datang kepada Tuhan, tidak akan rugi. Kalau kita mempercayakan hidup ini, tidak akan rugi. Jadi jangan malas, jangan hanya menggunakan mata jasmani saja yang terbatas, tapi mata rohani. Yang kedua, halangan apa yang membuat orang itu sulit mengerjakan masa teduh, mengerjakan sabat bagi perhentian untuk jiwanya? Yang kedua, memang keadaan rohaninya lesu. Ada berapa banyak pertanyaan sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana dengan umatnya yang lama tidak bisa offline, yang lama tidak bisa mengikuti kebaktian secara terbuka? Apakah imannya masih bisa terjaga? Ini satu pertanyaan. Tapi kalau kita masing-masing sebagai umat tetap mengerjakan, tetap mencari Tuhan, tetap baca firman, pertanyaan-pertanyaan itu tidak menjadi masalah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah pandemi ini membuat saudara lesu di dalam kerohanian? Kerohanian kita menjadi lemah, menjadi padam, tidak menyala-nyala? Mari kita cek. Kita masing-masing mengecek, periksa diri kita masing-masing. Sejauh mana hubungan kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mulai suam-suam? Ingat, Wahyu 3:16 mengatakan, suam-suam kuku akan diludahkan. Tuhan ingin kita itu panas, menyala-nyala di dalam Tuhan. Jangan ada rohani ini lesu. Kalau kerohanian kita lesu, kerohanian kita tidak bergairah,
kita tidak akan mengerjakan masa teduh atau sabat perhentian bagi jiwa. Kita merasa itu sia-sia. Kita lebih enak nonton TV, kita lebih enak lihat gadget, kita lebih enak ngobrol-ngobrol, duduk-duduk dengan teman atau WA sampai nggak terasa berjam-jam. Jangan seperti itu. Biar kita mau tetap menyala-nyala, tetap memelihara hubungan baik kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya roh kita tidak pernah mengalami padam. Orang yang padam, orang yang suam-suam pasti akan dibuang. Dibuang. Dan tidak ada artinya. Kalau garam itu tidak asin, akan diinjak-injak. Biar kita menjadi orang yang garam itu asin dan roh kita menyala-nyala. Sebagai ayat yang terakhir, kita akan lihat bagaimana roh kita itu bisa menyala-nyala. Kita baca dalam Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan bertekun di dalam doa. Dan 3 hal roh kita menyala-nyala, yaitu bersabar, bersukacita di dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun di dalam doa. Dalam menghadapi masa pandemi ini, dalam menghadapi masa yang sulit ini, baik dari bekerja, baik sekolah, kita mengalami kesulitan karena melalui daring. Tapi Tuhan katakan, tetap bersukacitalah di dalam pengharapan. Harapan kita akan Tuhan besar bahwa satu kali masa ini akan selesai. Dan sabarlah dalam kesesakan. Jangan dalam keadaan yang terjepit atau dalam masa kesusahan, dalam masa pandemi ini kita isinya ngomel-ngomel, kita isinya menggerutu. Itu membuat rohani kita lesu, itu membuat rohani kita loyo, itu membuat rohani kita padam. Tapi Tuhan katakan bersabarlah dalam kesesokan. Dan yang ketiga terakhir, bertekunlah di dalam doa. Kembali Tuhan mengingatkan supaya kita bertekun di dalam doa. Kita bertekun di dalam doa, menjaga, memelihara masa teduh kita, maka kita akan tetap hidup ini menyala-nyala di dalam Tuhan. Tidak ada kata loyo, tidak ada kata padam, tapi roh kita tetap menyala-nyala. Karena apa? Punya hubungan baik, suplai dari Allah setiap hari baru. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tante harapkan semua anak-anak tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, biar Engkau yang bekerja melalui firman-Mu ini. Roh Kudus, Engkau yang berbicara kepada anak-anak kami, kepada saudara-saudara kami ini Tuhan. Supaya mereka boleh Tuhan menggunakan waktunya, tidak untuk perkara sia-sia, tetapi mereka boleh mencari Engkau sungguh-sungguh. Mereka boleh masuk dalam perhentian-Mu lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Karena di situ ada kepuasan, di situ ada kepuasan bagi jiwa, di situ ada kedamaian, dan di situ ada jawaban-jawaban doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Seberapa banyak anak-anak kami atau saudara kami yang mengalami dalam permasalahannya, baik dalam sekolahnya, dalam pekerjaannya, dalam apa saja. Tuhan Engkau tahu, Engkau melihat. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan dan Engkau berikan jawaban supaya mereka boleh melihat bahwa Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahwa Yesus yang kami andalkan adalah Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan yang indah pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau yang menyertai anak-anak kami. Jagai Tuhan, lindungi, jauhkan dari pergaulan jahat, jauhkan dari kelesuan, jauhkan dari dosa, supaya iman percayanya tetap menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Angkatlah kedua tanganmu dan biarlah berkat dari kasih Allah Bapa dan anugerah Tuhan Yesus
persekutuan dalam Roh Kudus turun dalam hidupmu, menyertai hidup kalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya katakan amin. Shalom teman-teman, kalian terberkatikan oleh firman Tuhan. Biarlah kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan cuma mendengar, jangan skip ibadah. Yuk sama-sama kita mau lakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan kabarnya mau mengingatkan bahwa jangan lupa ya minggu depan tetap ikuti ibadah janji secara online dan sama-sama kita menikmati hadirat Tuhan. Jangan lupa juga hari Jumat akan ada DJ jam 6, link di website Jinji, dan juga jangan lupa untuk jaga kesehatan kalian, ikuti protokol kesehatan pemerintah, dan juga jaga hubungan dengan Tuhan. See you next week and God bless you.